sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan berkati kami mau mempersembahkan doa malam hari ini. Urapi kami semua ya Tuhan, baik anak-Mu di sini yang mengimpartasikan firman Tuhan bersama dengan tim yang ada, dan kami semua yang mengikuti doa malam ini, kami semua diberkati ketika kami menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dan ketika nama Tuhan dimuliakan, dipastikan sesuai dengan janji Tuhan, kami semua akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami, dan kitab suci yang mendokumentasikan firman Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Judulnya adalah Sepak Bola, Prajurit, dan Petani. Judulnya agak lucu ya. Sepak bola, prajurit, dan petani. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan yang ada di 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, seharusnya dibaca ayat 1 sampai selesai satu bagian ini, satu perikop ini, tapi saya akan membaca ayat 4 sampai 7 dulu ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Saya baca untuk kita sekalian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sampai di sini pembacaan saya. Nah, saudara sekalian, kita ingat dalam hari-hari ini adalah tanggal 14 Desember tahun 2022, saudara. Dan minggu-minggu ini sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala Dunia atau FIFA World Cup 2022 ya, yang berlangsung di negara Qatar. Kalau memperhatikan ini sejak saya masih muda, saudara-saudara sekalian, ada para sering disebut pecandu-pecandu sepak bola, tapi ada juga yang tidak. Jadi harap dimaklumi saudara ya. Bagi orang yang menjadi pecandu sepak bola, itu bisa dibilang apapun ditempuh untuk bisa nonton sepak bola, saudara. Bagi orang-orang yang suka menonton secara langsung, bahkan berebut tiket sampai adu otot, itu dilakukan demi dapat melihat pertandingan sepak bola. Dan paling tidak, saudara, kalau hari-hari ini mengikuti dan bahkan kalau saya boleh katakan mengikuti ataupun tidak, kita yang memperhatikan media massa maupun media sosial itu hari-hari ini diwarnai dengan demam sepak bola ya. Jadi ini hari-hari ini, saat-saat ini
sudah mencapai semifinal. Nah, itu semakin seru. Saya mengingat waktu saya masih remaja, saya ikut di dalamnya karena ikut-ikutan. Ya, jadi waktu itu dini hari, jam 1, jam 2 dini hari, bangun dari rumah dan pergi ke tempat teman, ke tetangga, ya agak jauh itu, untuk melihat televisi. Dan kita rame-rame dan sudah dipesan, makanya sore sudah mempersiapkan diri. Kamu tidur sore ya, nanti jam 1 bangun. Kita rame-rame nonton televisi, melihat sepak bola itu, pertandingan Piala Dunia atau FIFA World Cup. Nah, dan bahkan yang saya tahu sekarang ini, ada orang-orang yang mengalahkan segala sesuatu demi untuk dapat menonton sepak bola, saudara. Dan segala sesuatu itu termasuk ibadah, luar biasa loh. Ibadah bisa, waktu ibadah dikalahkan karena bersamaan dengan jadwal pertandingan sepak bola yang ada di televisi. Jadi bagi para pecandu sepak bola ini adalah waktu-waktu yang penting dan waktu-waktu yang kenikmatan. Dan bahkan nanti kalau sudah final biasanya terus ada nonton bareng dan seterusnya. Dan sepak bola itu menjadi lahan bisnis yang luar biasa. Saya ketika masih bekerja di perusahaan swasta yang mensponsori sepak bola, sedikit banyak tahu seluk-beluknya karena sering ikut rapat dengan pengurus inti sepak bola untuk tingkat provinsi, saudara ya. Untuk tingkat provinsi dan bahkan ada yang tingkat nasional juga ikut menjadi panitianya kita ini. Nah, sehingga sedikit banyak mengetahui dan juga penyelewengan di bidang olahraga ini sedemikian gencar ditulis di koran-koran kalau sekarang ya. Dan bahkan yang kemarin dulu kita alami dan ini di tengah bangsa dan negara kita dan juga masuk dalam renungan doa malam kita, ternyata menonton sepak bola itu bisa menyebabkan malapetaka sampai lebih dari 100 orang meninggal dunia karena kerusuhan atau karena ya kerusuhan disebut aja begitu di stadion sepak bola. Jadi satu sisi bagi orang yang suka sepak bola, betapa sepak bola itu merupakan hal yang penting dan bahkan dimungkinkan bagi beberapa orang mengalahkan segala-galanya seperti itu. Tapi bagi yang tidak merasa penting, tidak ada pengaruhnya, bahkan tidak merasakan. Saya dua-duanya mengalami, ya. Dulu ikut yang seperti itu, tapi ternyata setelah sekarang ada hal yang lebih penting, saya menganggap ya biasa-biasa saja tuh, gitu. Tapi bagaimana dengan kita orang beriman menyikapi hal-hal ini? Saudara-saudara sekalian, saya mendapati dalam firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa di situ firman Tuhan melalui ilham roh kepada Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini yang sebetulnya ditujukan kepada anak rohaninya, namanya Timotius. Dan ini surat yang kedua. Dan di situ firman Tuhan ternyata menjelaskan dalam kepengikutan kita kepada Tuhan. Itu bahkan di ayat-ayat awal dituliskan kalau perlu menderita bersama dengan Kristus. Jadi siapapun yang menjadi murid Kristus itu dinyatakan di sana ada 3 analogi atau 3 persamaan. Yang pertama itu prajurit, yang kedua olahragawan, dan yang ketiga petani. Kita baca tadi ya. Nah, mari kita renungkan hal ini. Makanya judulnya, berhubung ini yang sedang viral adalah sepak bola, renungan ini saya beri judul sepak bola, prajurit, dan petani. Tapi di situ
persepak bolaan itu diwakili dengan olahragawan. Jadi zaman dulu, zaman seputaran Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, rupanya sudah ada status orang-orang yang disebut atlet, saudara, atlet, ya, olahragawan. Nah, dan bahkan di situ dijelaskan bagaimana kalau kita mengikut Tuhan itu mestinya seperti seorang prajurit yang baik. Di sana dikatakan prajurit itu kalau sedang berjuang tidak memikirkan apa-apa kecuali fokus, dikatakan seperti itu. Makanya prajurit dimanapun yang namanya prajurit sejak dulu sampai sekarang itu, kalau prajurit yang benar, yang menjadi militer yang benar, yang ikut di sebuah lembaga kemiliteran di sebuah negara yang tertata rapi, itu yang namanya prajurit itu dicukupi segala sesuatunya. Sampai kalau prajuritnya itu kepala keluarga atau laki-laki atau suami, maka istrinya itu dapat jaminan dari pemerintah, anaknya dapat jaminan, tinggalnya di asrama prajurit. Jadi kalau si suami ini sedang maju berjuang ada di medan laga, dia tidak memikirkan segala hal yang lain lagi kecuali berjuang untuk menang. Itu. Jadi catat di sini, murid Tuhan Yesus Kristus itu dianalogikan sebagai seorang prajurit, dan seorang prajurit itu fokus, gitu. Kalau sedang berjuang tidak memikirkan segala sesuatu. Lalu yang memikirkan siapa? Tuhan, gitu. Kalau prajurit Kristus. Kalau prajurit di sebuah negara, yang memikirkan siapa? Ya negara, itu saudara. Tapi fokus untuk meraih kemenangan itu harus. Prajurit yang tidak fokus bisa tewas di medan laga, itu saudara ya. Kalau yang tidak hati-hati, perilakunya dalam berjuang itu sembarangan, ya bisa habis, kan begitu. Tetapi seorang prajurit yang baik dikatakan di sana bahwa tidak ada hal yang lebih penting bagi seorang prajurit itu kecuali taat kepada komandan. Nah itu loh. Jadi mati hidup seorang prajurit itu ada di tangan komandan. Makanya yang menjadi komandan itu mesti seseorang yang memang benar-benar terpilih, tangguh. Ya, kita baca di sejarah suci juga begitu kan. Jadi orang-orang yang menjadi pemimpin, yang bahkan memimpin di medan laga, itu tentu orang-orang yang tidak sembarangan. Kalau pemimpinnya sembarangan, ya habislah saudara. Ya. Nah, kita memiliki komandan, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita ini pengikut Tuhan Yesus itu diumpamakan, dianalogikan sebagai seorang prajurit, maka Rasul Paulus menuliskan, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita supaya memiliki fokus sebagai seorang prajurit. Nah itu analogi yang pertama, prajurit. Lalu yang kedua, olahragawan. Saudara, mari sekarang kita ini sampai lagi memikirkan, saudara membayangkan kesebelasan kita, kesebelasan nasional Indonesia. Dan ini sebetulnya berlaku bukan hanya untuk sepak bola, berbagai atlet, berbagai cabang olahraga. Seseorang yang menjadi olahragawan itu targetnya adalah menang dalam pertandingan. Satu fokusnya itu, menang dalam pertandingan. Nah untuk itu apa yang dilakukan, saudara-saudara, kalau yang namanya atlet nasional akan menghadapi sebuah laga yang penting dalam pertandingan olahraga, wah maka itu juga persiapannya luar biasa dan fokus. Ya. Yang kita banyak tahu, bahkan ada di tingkat kabupaten, ada di tingkat ya Dati 2 ya. Lalu di tingkat provinsi, daerah tingkat 1, dan bahkan nasional. Sebut kalau yang nasional itu yang lebih serius lagi. Orang yang daerah tingkat 2 aja saya tahu juga sudah serius kok. Ya, jadi banyak atlet atau olahragawan itu juga yang di asrama dalam waktu-waktu tertentu seperti itu pada waktu mau menghadapi pertandingan. Nah kalau atlet nasional itu bisa dalam jangka waktu lebih lama lagi saudara. Ada persiapan sedemikian rupa olahragawan itu kalau mau menang. Bahkan kita yang cukup menonjol ya di bidang bulu tangkis, wah itu saudara bisa melihat ada pusat pelatihan bulu tangkis itu yang mendidik bahkan sejak kecil saudara, sejak remaja ya. Di sini di Jawa Tengah
ada kota yang dibanggakan mendidik pebulu tangkis yang banyak, melahirkan jadi olahragawan nasional dalam bidang bulu tangkis, itu sejak muda dilatih. Kerjanya hanya olahraga terus saudara di bidangnya itu. Dan itu dipikirkan sampai kepada konsentrasinya, ya. Makanya anak-anak yang ada di sekolah di olahraga tertentu itu meninggalkan kotanya, meninggalkan ayah ibunya. Saya pernah bepergian satu pesawat dengan anak seusia SMP dari Kalimantan, saudara. Waktu itu saya pergi ke Kalimantan dan ngomong-ngomong dengan di sebelah saya, dari mana? Saya dari sebuah kota di Kalimantan, disebutkan seperti itu. Lalu, lah ini dari mana mau kemana? Mau pulang Pak, gitu. Karena saya sedang mengikuti pendidikan bulu tangkis di kota Kudus, dikatakan begitu. Jadi dari luar pulau saudara, itu nanti akhirnya sekolah di Kudus, di kota di mana dilakukan pendidikan itu. Jadi serius saudara, serius. Meninggalkan ayah ibunya itu, lalu fokus berlatih, menekuni cabang olahraga yang digeluti. Dan bukan hanya itu, waduh namanya fokus itu, makanannya dijaga saudara, kemudian kebugaran tubuhnya dijaga sedemikian rupa, jangan sampai cacat atau terpeleset, ya, terkilir dan sebagainya. Dan saya tahu persis, saya pernah bertemu dengan seseorang yang menjadi tukang pijit, massage dari atlet. Nah itu bahkan cerita kepada saya, otot itu dibentuk sama orang-orang ini. Jadi kalau ahli massase itu ya, itu bisa membentuk otot itu untuk menjadi keras atau otot itu diure, dikatakan begitu. Lalu nanti menjadi kecil-kecil banyak atau besar-besar tetapi membentuk otot yang keras seperti itu. Nah, ini dipikirkan mulai dari cara mijitnya, makannya, kebiasaan tidurnya seperti itu saudara. Ya. Nah atlet sepak bola kita juga begitu, pasti itu. Ya. Jadi fokus, olahragawan itu kalau mau menang mesti fokus, gitu. Fokus dan sungguh-sungguh. Bahkan ada yang, kalau yang lebih sungguh-sungguh lagi, meninggalkan segala sesuatu. Nah kemudian ada analogi yang ketiga, murid Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai seorang petani. Saya memahami dan ikut menghayati kalau jadi petani, karena remaja saya sebagai petani. Petani, kalau orang Jawa Tengah menyebutnya petani gurem lah saudara ya. Karena sekarang ini ada petani yang sawahnya berpuluh-puluh hektar, dia tinggal ada di rumah dan perintah. Kalau sekarang ini zaman modern, mencangkul, mengolah tanah itu sudah dengan mesin. Bahkan kalau di luar negeri, di Indonesia juga sudah mulai memanen, hasil panen aja bisa dengan mesin, sampai mengepaknya dan seterusnya itu. Tapi kalau saya menghayati sebagai petani gurem, orang menyebut seperti itu, punya tanah yang tidak sampai hektaran lah, bersama dengan orang tua saya yang saya ikuti waktu itu, dan saya mencangkul, saya memberikan pupuk. Nah itu saya menghayati. Petani itu memikirkan bahkan mulai dari mengolah tanah yang baik itu yang bagaimana, harus dibuat istilahnya terasiring yang sedemikian rupa. Kalau seperti di Bali dikenal sebagai subak itu ya, pembagian air dan sistematika pertanian persawahan di sana yang disebut subak. Nah, belum lagi memikirkan memilih benih yang terbaik. Nenek saya yang saya ikuti itu setiap mau panen padi atau panen apapun juga, kadang-kadang jagung juga, dia sebelum padi itu dipanen, dia keliling untuk memilih padi terbaik yang dia ambil dan disendirikan, yang akan disebar nanti untuk musim menanam berikutnya. Belum lagi memikirkan pupuk, belum lagi memikirkan mengusir hama. Makanya kadang-kadang saudara mungkin kalau berpikir petani-petani kita itu ya,
ada hama burung emprit itu kalau di Jawa Tengah yang banyak memakan padi, maka cara mengusirnya sang petani itu berdiri di pinggir sawah sambil menggoyang-goyangkan bunyi-bunyian yang sudah dipasang sedemikian rupa di tengah sawah itu, sehingga bunyi-bunyian itu mengusir burung untuk menjaga supaya padinya utuh. Orang bisa berpikir, apa ini sebetulnya impas ya dengan hasilnya. Hanya padi yang segitu kalau dijual laku berapa, tapi petani itu dengan tekun mulai menggarap tanah sampai mengusir hama seperti itu, menghabiskan banyak waktu, tapi itulah petani. Bahkan ini belum, kalau masih ditambah lagi pada zaman dulu yang saya tahu, saya sampai dikasih ilmunya sama orang tua saya, masih menghitung soal musim. Nah, kalau yang dulu istilah Jawa Tengah disebut pranoto mongso. Jadi kecuali kita itu memperhitungkan musim penghujan, kalau zaman dulu itu toh September sampai April gitu kan ya, September sampai April, April sampai September lagi gitu ya, April sampai September lagi, seputaran itu April sampai September kemarau ya, betul ya. Nanti September sampai April berikutnya itu musim penghujan, kalau nggak salah begitu kan. Tapi sekarang sudah ada anomali musim, jadi sudah tidak persis seperti itu. Nah, bahkan bisa menghitung bintang, saudara. Jadi bintang itu, nenek saya sering berkata, kalau nanti bintang yang namanya gubuk penceng sudah keluar, nah kita menanam padi dan seterusnya. Wah, jadi fokus. Nah ini, saudara-saudara sekalian, kepengikutan kita kepada Tuhan gitu, jangan sampai kalah dengan para pecandu sepak bola. Halo para pecandu sepak bola, jangan mengalahkan ibadah. Jangan mengalahkan kecintaan kita kepada Tuhan. Hal-hal yang harus kita persembahkan kepada Tuhan jangan dikalahkan hanya oleh hal-hal lain yang di luar Tuhan. Tetapi bahkan kalau di sini dikatakan olahragawan itu menjadi salah satu analogi yang harus kita pakai untuk belajar soal fokus kepada Tuhan. Karena nanti di bawah, saudara, ayat-ayat yang di bawah ini bahkan nanti dijanjikan barang siapa yang berhasil. Jadi kalau seperti prajurit itu menang perang, kalau seperti petani itu menuai hasilnya, kalau seperti olahragawan itu menang dalam pertandingan, yang berhasil menang itu akan memerintah bersama Tuhan. Saudara nanti baca kelanjutan dari firman Tuhan ini ya, ayat 12 ini ya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia dan seterusnya. Nah itu, jadi upahnya besar kalau ikut Tuhan itu. Nah, kalau hanya menonton sepak bola ya upahnya hanya puas dengan mata melihat dan hati yang merasa dipuaskan karena sudah menonton sebuah pertandingan ya. Tapi kepengikutan kepada Tuhan Yesus Kristus itu lebih lagi. Penyembahan kita kepada Tuhan diperlukan fokus dan sungguh-sungguh, baru kita menuai hasilnya dari penyembahan dan kepengikutan kita kepada Yang Maha Kuasa itu. Jadi saudara, kalau di renungkan apa yang kita renungkan dalam renungan singkat malam hari ini, nilai yang dapat saya ketengahkan untuk saudara, saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya begini, dari perenungan 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 7, dan hubungannya dengan kita yang sedang banyak demam sepak bola sekarang ini. Perhatikanlah, ini yang dapat saya ketengahkan. Menjadi murid Tuhan Yesus dianalogikan sebagai prajurit, olahragawan, dan petani.
di mana yang berhasil adalah yang fokus dan sungguh-sungguh. Olahragawan, saudara, kalau di situ mau ditulis pemain sepak bola ya boleh, sesuai dengan yang banyak viral saat ini ya. Tapi secara umum saya menyampaikan menjadi murid Tuhan Yesus dianalogikan sebagai prajurit, olahragawan, dan petani, di mana yang berhasil adalah yang fokus dan sungguh-sungguh. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa melayani Tuhan, menaikkan doa syafaat dan juga nama-nama yang harus kita layani dalam doa yang minggu-minggu ini masih dikirim kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk doa malam hari ini. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan, di mana setiap doa malam kami memperhatikan sekeliling kami, dan kami mencari kunci kemenangan yang Tuhan anugerahkan melalui firman-Mu, supaya kami juga dapat menerapkan. Kecuali dalam doa pagi kami meneliti secara menyeluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi yang doa malam kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami dapat menyesuaikan dengan dunia sekeliling kami cermati dan kami mencari kunci kemenangan dari firman Tuhan. Terima kasih untuk perenungan soal olahragawan yang Tuhan anugerahkan melalui firman-Mu. Ternyata bahkan beribu-ribu tahun yang lalu ketika firman Tuhan ini dituliskan, didokumentasikan, sudah ada analogi tentang atlet, tentang olahraga yang membawa kepada kami pengajaran mengenai kesungguh-sungguhan dan fokus kepada Tuhan. Beri kami kemampuan supaya hidup kami berhasil, semakin berkenan kepada Tuhan, Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih, kami sekarang menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang mengingat dan memberikan kesejahteraan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada, sehingga kami tetap menerima kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sekarang juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Tuhan menolong, sehingga kami boleh mempersembahkan nama-nama ini untuk Tuhan berikan kesempurnaan, kesembuhan, dan pemulihan. Kami menyerahkan saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Mohon Tuhan yang memberikan kesembuhan lebih sempurna lagi, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan, tapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan di doa malam ini, Tuhan yang memberi. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami setiap hari boleh menyelesaikan segala pekerjaan kami, termasuk pelayanan onsite maupun online. Kami mohon Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat menyempurnakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dengan ini. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kami makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara, dan saya tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari bersamaan dengan doa pagi. Kalau yang doa pagi itu jam 5 pagi, yang doa malam jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara yang kalau pagi tergesa-gesa bekerja boleh mengikuti yang doa malam. Kalau mengikuti yang live streaming pada jam-jam tersebut, keuntungannya saudara bisa masuk di kolom chatting kami, memperkenalkan diri, bahkan juga mengirimkan pertanyaan yang biasanya kami akan jawab menjadi tema dalam doa malam kita sepanjang kita bisa menjawabnya, dan juga mengirimkan pokok-pokok doa yang harus kita doakan bersama-sama. Saudara-saudara
Terima kasih kepada semua yang mendukung. Tetap kami harapkan dukungan Anda, tidak hanya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.